Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammad bin Abdullah bin waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Tidak ada nikmat yang luar biasa besarnya kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya sebagai ahli Quran, ummatul Quran, umat Al-Quran. Keberadaan Al-Quran adalah merupakan nikmat kubra, merupakan nikmat besar bagi kita yang harus dan wajib selalu kita syukuri. Sebab tidak bisa dipungkiri perubahan dunia ini diantaranya adalah karena adanya Al-Quran. Keberhasilan Rasulullah SAW membangun peradaban umat manusia diantaranya juga bil Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menegaskan kepada kita, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dunia sebelum turunnya Al-Quran fi dhulumat, dalam beragam kegelapan. Al-dhulumat al-usariyah, kegelapan kehidupan rumah tangga. Di antaranya bentuknya adalah perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan, perlakuan yang diskriminatif terhadap anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Bagaimana mereka begitu geram, marah ketika lahir di tengah-tengah keluarga mereka perempuan, putri perempuan, anak perempuan. Belum lagi perlakuan yang kezuluman syariah yang lain. Al-zulumat al-ijtimaiyah, kegelapan dalam kehidupan sosial. Begitu mudahnya konflik sosial hanya dipicu oleh masalah-masalah yang sangat remeh. Al-zulumat as-siyasiyah, kegelapan kehidupan politik, tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan politik dunia bangsa Arab waktu itu sebelum turunnya Al-Quran. Yang ada dalam sejarah peradaban umat manusia waktu itu, orang hanya kenal bangsa Romawi, bangsa Persia. Tapi apa yang terjadi ba'da nuzul Quran dan kemudian masyarakat menjadi ahli Quran, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Al-zulumat al-iqtisadiyah dan lain sebagainya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada pilihan lain kalau sekarang ini kita merasa waqi'u ummatina al-yawm, realitas umat kita semuanya berada dalam beragam kemunduran, maka tidak ada pilihan lain kecuali narji al-Quran, kembali kepada Al-Quran, comeback ke Al-Quran untuk mencapai izzah, meraih kehormatan. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Wa innahu ladzikrun laka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dalam Al-Quran, wa innahu ladzikrun laka, sesungguhnya Al-Quran adalah
merupakan kehormatan. Para ulama tafsir menafsirkan la dzikrul laka la syaraful laka, kehormatan. Jadi Al-Quran membawa kita kepada kehormatan, menjadi umat yang disegani, menjadi bulan penerang. Tapi yang terjadi karena kita jauh dari Al-Quran, umat jauh dari Al-Quran, realitasnya kita sekarang menjadi bulan-bulan. La syaraful laka la dzikrul laka ay la syaraful laka wa li qaumika, dan merupakan syaraf buat umat kaum. Pasal bagus ada dengannya akan kita bertanggung jawab. Idzan Al-Quran adalah kehormatan, syarafun lana. Masalahnya banyak di antara saudara kita yang tidak merasa mulia karena keberadaan Al-Quran, sehingga ditinggalkan Al-Quran, tidak merasa terhormat dengan adanya Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang harus terus kita bangkitkan. Maka yakinlah selama masih ada majlisul Quran, majlis menyemangati kita untuk interaksi dengan Al-Quran, majlis yang menyemangati kita untuk senantiasa menyemangati kita menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka saya yakin selama itu masih ada, selama masih ada ma'ahidul Quran di bumi Allah Indonesia ini, selama itu insyaallah mazal al-muslimun fi Indonesia, umat Islam insyaallah masih akan senantiasa berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena Gladstone, ahadul muassisin al-kibar al-istimar di Syarq al-Awsat, wazir Britania, menteri dari Inggris Gladstone, dia adalah penggagas untuk penjajahan di Timur Tengah. Dia pernah mengatakan, dengan lantang dia mengatakan, mari kita dengar. Dia mengatakan, "Madama hadzal Qur'an mawjudan, falan tastati'u as-saytara al-syarr. Wala an takuna hiya fi ma'man." Kata dia, selama sambil memegang Al-Quran, selama Al-Quran ini masih ada, selama umat Islam masih memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, halaqah Al-Quran masih banyak, selama orang masih mengenal Al-Quran, falan tastati'u as-saytara al-syarr. Dia mengatakan tidak akan pernah Eropa akan menguasai timur selama Al-Quran itu masih terjadi. Tentu bukan hanya lembarannya, tetapi bagaimana kita terhujam dalam hati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mewarnai seluruh jejak dan perjalanan kehidupan umat. Bahkan dia mengatakan wala an takuna hiya fi ma'man, bahkan jangan pernah membayangkan Eropa dalam keadaan aman selama Al-Quran masih. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian merancang strategi ibadul muslimin 'anil Quran. Mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa Al-Quran masdarul quwwah. Al-Quran adalah sumber kekuatan umat Islam. Al-Quran masdarul izzah, sumber izzah, kemuliaan. Al-Quran syaraf. Jadi justru musuh-musuh kita cerdas, faham betul bagaimana pengaruh Al-Quran bagi perjalanan kehidupan umat Islam. Sementara kita kadang-kadang lupa lalai. Bismillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk interaksi serius kita untuk mendapatkan kehormatan ini adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran. Mohon maaf, sebagian saudara kita ketika ditanya kenapa tidak menghafal Al-Quran, kenapa tidak punya program bertambah hafal Al-Quran,
mendapatkan jawaban. Yang satu bilang, Ustaz, gak ada waktu. Yang satu bilang sibuk. Yang satu bilang, ya, dari rapat ke rapat tidak pernah berhenti. Banyak alasan. Pertanyaannya, apakah sesulit itu kita menghafal Al-Quran? Ada lagi yang beralasan, Ustaz, maklum kita udah tua, udah kepala 4, kepala 5. Pertanyaannya, apakah sesulit itu kita menghafal Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin. Ayat yang tadi saya baca sampai diulang 4 kali kepada Allah, tidak cukup sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengulang, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Diulang 4 kali ayat ini dalam surah Al-Quran. Kenapa tidak cukup sekali? Sampai 4 kali. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr adalah bahwa Allah menjamin sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Lidzikr lil-hifz, kata Imam Al-Qurtubi. Berarti apa? Allah sendiri telah menjamin. Jadi kembalinya masalahnya kita mau atau tidak. Ar-raghbah, al-iradah, al-azimah, ini yang masih kurang. Al-himmah, kita dhaif. Ini himmah kita yang lemah. Oleh karena itu kita harus bangun, kita harus bangkit, kita harus raih kemuliaan, kehormatan, kemenangan, kejayaan ini dengan menjadikan Al-Quran itu fi qulubina. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan, walladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharab. Sesungguhnya seorang yang di hatinya tidak ada sedikit Al-Quran, tidak bertambah hafalannya, itu seperti rumah yang rusak. Ketika hati kita kosong dari Al-Quran, akan menjadi rumah yang rusak. Rumah yang rusak tentu akan menjadi sumber penyakit. Rumah yang rusak tentu akhirnya bisa juga merusak hati, merusak sehingga tidak kondusif dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian Rasulullah SAW juga mewaspadai kepada kita, jangan sampai kemudian rumah kita seperti kuburan ketika jauh dari Al-Quran. Dan inilah yang kita lihat pada realitas umat sekarang ini. Bagaimana umat ini semakin jauh dari Al-Quran. Saya tidak tahu di Depok, kebetulan saya tinggal di Kota Bekasi. Coba kita lihat sekarang dari rumah ke rumah kaum muslimin. Habis maghrib apa yang terjadi? Habis maghrib dari rumah ke rumah kaum muslimin apa yang terjadi? Apakah semua rumah kaum muslimin habis maghrib membaca Al-Quran? Yang satu terdengar alunan ini, ayat-ayat ini. Yang satu terdengar ngebor, yang ini ngejor. Hal-hal yang tadinya sangat asing. Dalam kondisi rumah tangga seperti ini, bagaimana kemudian akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? La taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fi surah al-Baqarah. Rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sampai kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada rumah yang nilainya miliaran, tapi ternyata ia tak lebih seperti kuburan. Kenapa? Karena penghuninya seperti mayat-mayat, tidak ada ruh. Karena di antara nama Al-Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Mati, jauh dari Al-Quran. Wa inna asy-syaitana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fi surah al-Baqarah. Maka sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, di antara yang dibacakan surah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus bertekad
harus ada di tiap rumah kita penghafal Al-Quran. Kita jadikan setiap rumah kita harus ada penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Ahlul Quran adalah Ahlullah. Di antara keistimewaan menghafal Al-Quran adalah dijamin orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran adalah Ahlullah. Dia merupakan keluarga Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa al-khairiyah bada'at bil Quran. Yang namanya kebaikan itu baru akan terjadi kalau ada Al-Quran. Bahkan dalam perspektif Nabawi ditegaskan yang terbaik di antara kita bukan mereka yang paling tinggi jabatannya, bukan mereka yang paling tinggi gelarnya, bukan mereka yang paling kaya di antara kita, tetapi siapa yang the best, yang terbaik di antara kita? Khairukum man ta'allama al-Quran. Yang terbaik di antara kita adalah yang selalu belajar Al-Quran, membaca, menghafal. Bagaimana kalau kemudian di dalam rumah itu ada penghafal Al-Quran? Tentu kebaikan itu kemudian akan mantap dalam perjalanan kita. Al-khairiyah bada'at bil Quran. Karena itu kebaikan seorang muslim berawal dari Al-Quran. Kebaikan keluarga berawal sejauh mana hubungannya dengan Al-Quran. Kebaikan masyarakat juga dilihat sejauh mana hubungannya dengan Al-Quran. Kebaikan bangsa dan negara ini juga tentu juga dilihat sejauh mana hubungannya dengan Al-Quran. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita bahwa ketika seseorang memiliki hafalan Al-Quran, maka ternyata nanti di surga tempatnya itu disesuaikan dengan banyaknya hafalan. Derajat manusia di akhirat nanti disesuaikan dengan hafalannya. Yuqalu li sahibil Quran Iqra wa rattil kama kunta turattil. Akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, Iqra, bacalah, tartilkanlah sebagaimana engkau telah mentartilkan di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayat takra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang selama ini kau baca. Ada seorang ulama ketika menjelaskan hadis ini, termasuk di dalamnya adalah ayat terakhir yang dia hafal. Jadi derajat seseorang di surga ternyata juga disesuaikan dengan sejauh mana hafalannya, berapa hafalan Al-Qurannya. Kalau sudah berbicara surga, kita tidak boleh minta surganya itu, ya Allah masukkan surga saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Kalau nggak bisa masuk dalamnya, cukup di emperannya saja. Kalau sudah bicara surga, kita diperintah oleh Nabi dianjurkan untuk mintanya di Firdaus al-A'la, karena surga itu berdarajat. Surga itu darajat, surga itu derajat. Semakin tinggi semakin tinggi derajat. Makanya kita mintanya yang paling tinggi. Berarti apa? Kalau seandainya derajat seseorang di surga juga disesuaikan dengan hafalan Al-Qurannya, maka ini harus menyemangati kita untuk memperbanyak hafalan. Dan sebenarnya tidak susah. Jadi kembali kepada kemauan. Kalau kita betul-betul punya kesungguhan dan mengatur strategi, barangkali kalau sejak dulu kita melakukan itu, insya Allah semua yang hadir di sini sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Kalau seandainya kita merancang, taruhlah kalau yang sudah berlalu, mari kita mulai dari sekarang. Kalau setiap hari kita menghafal satu ayat saja, itu insya Allah kita akan menjadi penghafal Quran 17 tahun, 7 bulan 9 hari.
47 tahun lagi nanti insya Allah jadi penghafal. Tapi pertanyaannya, satu ayat menghafal Quran itu gampang apa susah? Tentu sangat mudah. Kalau kita mau tambah 2 ayat dengan kesungguhan, bayangkan, ada 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Duduk sebentar setiap sholat menghafal 2 ayat saja. Itu insya Allah 8 tahun kita hafal. 8 tahun 9 bulan 18 hari. Itu kalau kita menghafal setiap hari 2 ayat. Kalau kita mau lebih serius lagi, setiap hari 5 ayat, maka insya Allah kalau sekarang tanggal berapa? 24 Mei 2014. Kalau sejak sekarang di majelis ini kita bertekad, semangat, niat, azimah, qawiyah, berjanji kepada Allah untuk menjadi penghafal Quran setiap hari mulai besok 5 ayat, insya Allah tanggal 24 Mei tahun 2017 kita akan menjadi penghafal Quran. Allahu Akbar. Karena ketika 5 ayat setiap hari kita hafal, berarti insya Allah 3 tahun 6 bulan 7 hari. Taruhlah 6 bulan nanti tambah lagi sekali-kali 6 ayat. Kalau kita mau lebih serius lagi, setengah halaman Quran pojok itu juga sama 3 tahun. Kalau mau lebih serius lagi, bersungguh-sungguh, yakinlah kalau kita bersungguh-sungguh Allah pasti akan membantu. Apalagi yang kita sibukkan ini adalah kalamullah yang Allah menjamin akan diberikan kemudahan untuk menghafalnya. 1 halaman Quran pojok kita hafal, masya Allah, alangkah indahnya. Nanti pada tanggal 24 Mei atau tanggal atau akhir tahun, ya taruhlah pada bulan November tahun 2015, semua yang hadir menjadi hufadzul Quran. 1 tahun, 1 halaman 1 hari, 1 tahun 8 bulan 12 hari. Subhanallah. Jadi masalahnya mau atau tidak? Tapi kalau ada tekad, tidak ada yang tidak bisa. Kalau tadi alasan sibuk, masya Allah. Siapa di antara kita yang lebih sibuk dari Rasulullah? Siapa yang lebih sibuk dari para sahabat radhiyallahu? Siapa yang lebih sibuk dari Sayyidina Umar itu? Siapa yang lebih sibuk dari para pejuang Palestina yang di Gaza sana? Pemimpin-pemimpin mereka, para kiai mereka adalah hufadzul Quran. Dan kita tahu Perdana Menteri sekarang ini hafadzul Quran. Nah, insya Allah nanti wali kota pasti kita juga hafal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali kepada irodah. Karena kalau Al-Quran mudah dihafal itu jaminan. Itu dari jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, 4 kali Allah sampai mulai. Jadi masalahnya mau begitu. Ini penting juga untuk menyemangati anak-anak. Sayangnya kadang-kadang sebagian orang tua menyemangati anak-anak, tapi dia tidak tunjukkan dia sendiri, dia depan anaknya. Maka bagus juga anak-anak kita semangati, tapi kita juga sekali store pada anak kita untuk kita tunjukkan bahwa orang tuanya pun semangat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah al-khair yang bada al-Quran. Maka kalau semuanya sibuk dengan ini, insya Allah yang namanya izzah, an-nasr, kemenangan itu tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Kemudian di antara keutamaan menghafal Al-Quran adalah bahwa pada zaman Rasulullah SAW orang yang ahli Al-Quran mendapatkan penghargaan di dunia, dimuliakan. Ketika Nabi mencari pemimpin untuk sebuah ekspedisi, dicari siapa yang paling banyak hafal Al-Qurannya, dia yang berhak untuk menjadi pemimpin. Ketika mereka gugur, para pejuang Muslim itu gugur, siapa yang berhak untuk dikubur lebih
banyak hafal Quran. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga menegaskan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang kuat interaksinya dengan Allah. Jadi imam, memang ini imam dalam salat, tapi juga tentu akan sangat tepat juga kalau kemudian menjadikan imam dalam rumah tangga, imam dalam masyarakat, imam dalam masyarakat muslimin rahimahullah. Bagaimana kita tidak memimpikan kita dan anak-anak kita, istri kita semuanya menjadi penghafal Quran, dan tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi penghafal Quran. Nanti di akhirat, seperti disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan juga dalam hadis yang lain, nanti orang-orang yang mampu melahirkan anak-anak yang menjadi penghafal Quran, orang tua ini nanti akan dibuat heran, dibuat kaget, dan nanti ketika di akhirat ia dimuliakan, diberikan pakaian mahkota kemuliaan, dan kemudian dia bertanya, ya Rabb, anna li hadha, ya Allah, dari bagaimana aku bisa diperlakukan semulia ini? Yang kaget. Maka dalam versi riwayat itu dikatakan, wahai orang tua, kalian pantas mendapatkan kemuliaan seperti ini di akhir waladakum al-Quran, karena kedua anak kalian adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Maka kita harus benar-benar mengerahkan semua potensi kita. Jangan bakhil, jangan kikir, jangan perhitungan untuk membiayai anak kita untuk menjadi penghafal Quran. Imam Abu Hanifah itu pernah memberikan hadiah kepada guru anaknya yang mengajari surat Al-Fatihah. Berapa? Waktu itu gurunya dikasih hadiah 500 dirham. Kaget gurunya. Saya baru ngajar Fatihah, kata dia, kalau saya punya lebih dari saya akan beri. Jadi kadang-kadang kita perlu, untuk anak-anak kita perlu support dengan bahasa anak-anak. Waktu kita dulu kuliah di Saudi, subhanallah, pemerintahnya sangat support terhadap para penghafal Quran. Dulu kita kalau menghafal di Arafah itu satu juz itu dapat 100 rial. Masa kita nggak mampu? Saya kira pemerintah kurang heboh juga. Bukan tidak mampu. Satu anak yang dapat hafal Quran satu juz mungkin diberi 50.000, 100.000. Dulu 100 rial. Ketika khatam 30 juz diuji, ada 3 kriteria penilaian. Kalau nilai mumtaz dapat 5.000 rial. Kalau nilainya jayidan dapat 4.000 rial. Kalau sekarang 3.000 kali kasih 5.000 berarti 15 juta. Kalau nilainya jayyid dapat 3.000. Dan kemudian dalam acara wisuda dihadiri gubernur Riyadh. Kemudian setiap anak yang khatam Quran itu pulang bukan hanya membawa real itu saja, membawa koper isinya baju, arloji, apa saja, mulai dari bawah sampai atas dipenuhi semuanya. Pulang. Kita pernah mencoba meskipun dengan nilai yang tidak selesai. Kita pernah lakukan, kebetulan saya IKI bersama dengan wali kota kita, Idris IKI yang Indonesia. Kita pernah kerjasama membuat klaster. Kita biayai satu klaster 5 juta, ada 10 klaster di Jabodetabek. Satu klaster 5 juta. Kita gaji gurunya, ustadznya. Kemudian setiap anak kita seleksi. Kalau dia bertambah, hafalannya kita kasih tambahan insentif. Kita ajak riflah, kita jauh. Tapi sayangnya
orang kemudian semangat untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang positif. Hanya bisa berjalan dalam kurun waktu sekitar 10 bulan. Programnya bagus. Pertanyaannya, Indonesia bukan miskin. Kalau dialokasikan 1% saja dari APBN kita, berapa kita dapat uang? Ada 1000 sekian triliun. Kalau 1% saja untuk membiayai seperti ini, APBD di Kota Depok kalau dialokasikan 2% saja berapa? Saya nggak tahu berapa. Artinya perlu keseriusan tersebut. Dan tentunya kita bisa. Oleh karena itu, ma'asyiral ini penting. Kembali kepada keinginan semangat. Dan ini adalah penghargaan kepada ahli Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh orang tua tentu berharap menjadi orang tua yang diberikan mahkota kemuliaan karena telah berhasil membiayai, mendidik, mentarbiyah anaknya menjadi hufadzul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk di antara hal yang penting yang harus menyemangat kita untuk terus semangat menghafal Quran adalah bahwa keberadaan kita dengan menghafal Al-Quran ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ketenangan, curahan rahmat, dan selalu didatangi malaikat, bahkan termasuk hamba-hamba Allah yang diberkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai perlu Allah menyebut nama hamba-hamba itu di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah wa ghashiyatuhum rahmah wa dzakarahum Allah fi man indah. Artinya rahmat, ketenangan, dan kemudian dikelilingi malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala isi makhluknya. Ini juga merupakan penghargaan kepada orang-orang yang rajin membaca dan menghafal Al-Quran sehingga nantinya menjadi